sorry. Kalian akan membuat suatu aplikasi dengan mekanisme seperti ini. Pertama, nanti kurang lebih istirahat dulu sebelum menggunakan aplikasinya. Kemudian you have to measure your pulse in 15 minutes, 15 seconds, teman-teman. Kemudian lakukan squat jam selama 30, sebanyak 30 dalam 45 detik. Kemudian ukur kembali pulse kalian, denyut kalian 15 detik. Istirahat 30 detik, ukur lagi. Kemudian itu akan di akhir slide-nya akan menunjukkan kualitas dari jantung kalian itu bagaimana. Apakah baik, kualitasnya kalau nggak salah rendah, tinggi, kemudian ada yang apa namanya bahaya gitu kalau nggak salah ya. Kakak lupa juga. Oke, kemudian data yang wajib banget harus ada di dalam aplikasi itu nanti ada tiga. Yang pertama, nama kalian. Tapi sebenarnya nama ini nggak akan diproses lebih lanjut, jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak ada ya. Kemudian yang wajib mutlak harus ada itu adalah usia. Oke, setelah itu apa? Tiga pengukuran denyut jantung, denyut nadi ya, kalian teman-teman. Jadi yang wajib super mutlak harus ada adalah yang dua ini sebenarnya. Kalau nama, ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Gitu teman-teman. Oke, kemudian rumus atau formula untuk menentukan kinerja atau indeks Ravier kalian itu berapa, rumusnya seperti ini. Saya jurusan matematika, tapi saya nggak tahu ini berasal dari mana ya teman-teman. Maksud saya ini mungkin sudah diteliti oleh orang-orang kesehatan ya, yang mungkin ya belum kakak pelajari, belum kalian pelajari juga. Tapi nanti ya kalau kalian mendalami, mungkin kalian menemukan formulasi ini. Rumusnya kurang lebih 4 kali puls 1 tambah puls 2 tambah puls 3 kurang 200 dibagikan dengan 10. Nah, ini rumus matematika ini akan kita pakai di aplikasinya. Di bagian mana? Nanti ada file ravier.py. Di situ nanti kalian taruh rumus ini. Kemudian nanti integrasikan dengan file yang lainnya, koneksikan. Oke, kemudian ada matriks korelasi yang mana rumus ini erat kaitannya dengan ini. Jadi nanti ada kualitas misalnya si Arya itu rendah, kualitas kinerja jantungnya rendah, kemudian nah dan lumayan, Aurel itu rata-rata, kemudian misalnya Altair itu di atas rata-rata, Catherine tinggi, wow, gitu ya, misal aja nih ya teman-teman, misal aja nih. Nah, ini ternyata erat kaitannya dengan umur yang kalian miliki. Jadi ini ada pembacaan atau kayak kita harus bisa melihat formulasi tersembunyi dari angka-angka ini, teman-teman. Dan nanti ini akan di breakdown bagaimana cara mendapatkan rumusnya. Itu di lesson 3 atau enggak di lesson 4. Ya, sayangnya kita tidak bersama lagi. Waduh, sedih sekali ya. Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya, itu semua mekanisme awal saya ingin menunjukkan ke kalian review sebelumnya, apa yang sudah kalian pelajari dan apa yang akan kalian lakukan, bagaimana mekanisme aplikasi kalian. Nah, sekarang kita berbicara minimum viable product. Sebenarnya apa itu? Oke, minimum viable product secara formal didefinisikan sebagai standar minimum yang harus dimiliki oleh aplikasi kalian. Nah, dalam pembuatan aplikasi atau platform, mungkin kalian tahu aplikasi WhatsApp, kalian tahu aplikasi Telegram, kemudian Instagram, kemudian aplikasi banyak lah ya, aplikasi musik dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat mereka itu punya standar masing-masing. Kenapa masing-masing, Kak? Kenapa nggak harus sama? Karena setiap produk atau setiap platform atau setiap startup punya klien tersendiri. Ada target mereka. Ya, artinya apa? Artinya minimum viable product benar-benar tergantung di usernya, teman-teman. Oke? Jadi nanti kalau kalian sebagai developer, mobile developer, atau game developer, ataupun web developer, kalian disuruh oleh klien kalian, buatkan saya misalnya game seperti ini. Oke, saya inginnya ini. Nah, kemudian dari keinginan itu, kalau ada yang belum kalian penuhi, it's not minimum viable product. Oke, itu bukan tergolong aplikasi yang standar minimum. Jadi semua apa namanya keinginan awalnya itu harus terpenuhi. Habis itu baru kalian inovasikan. Sarankan,
Oke, mungkin ini akan bagus kalau ditambahkan ke gamenya. Mungkin fitur ini akan, nah itu opsional. Tapi minimumnya harus terpenuhi dulu supaya dia puas. Kepuasan pelanggan adalah target kita. Saya bukan sales ya teman-teman. Oke, sekarang perencanaan. Nah, untuk kalian ketahui bahwa kita akan membuat aplikasinya teman-teman ya. Nah, dalam pembuatan aplikasi, the real pembuatannya, maksudnya kalian di sini bekerja secara individu. Nah, tapi aslinya, kalau kalian mungkin mengenal WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian YouTube, itu yang membuat bukan satu orang ya teman-teman, tapi ada tim dan banyak sekali orang di dalam tim itu. Artinya apa? Mereka punya job desk masing-masing, yang mana job desk-nya itu adalah tuntutan yang harus mereka penuhi supaya ya udah mereka karena sudah menjadi bagian dari tim. Nah, terkadang saking banyaknya job desk yang harus kita penuhi, itu kita membutuhkan suatu alat perencanaan. Nah, salah satunya papan Kanban atau Trello. Sekarang saya tanya kalian guys, ada yang pernah pakai Trello, Altar? Pernah? Nah, dan Catherine maybe? It's okay. Kalau nggak pernah nggak apa-apa ya teman-teman. Saya ingin berkomunikasi sama kalian. Abi, Abi Rama, pernah menggunakan Trello? Abi? Kalau Trello itu cuma saya pakai lihat aja sih, tapi nggak pernah pakai. Oh, oke. Berarti tahu ya, tapi belum Ya, pernah dipakai. Oke, nice ya. Sesuatu hal yang sangat bagus untuk memulai. Kalau Aurel, pernah Rel? Belum, Pernah? belum tahu, Tahu? Hah? belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, nanti kakak kasih tahu ya. Satu orang lagi kakak tanya. Arya. Kayaknya Arya pernah deh. Enggak, Kak. Oh, enggak. Oke. Jadi, Trello, teman-teman. Ini mungkin kalian sudah pernah menggunakan jenisnya, yaitu mind map. Jadi sebelum ke Trello, kakak ingin menjelaskan di platform itu kalian sudah disediain juga tools buat mind mapping ide-ide besar kalian. Nah ini kakak tunjukkan dia di mana. Nah ini dia teman-teman, course, kemudian di mobile development. Nah di sini ada perencanaan. Nah ini tools buat mind mapping apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, apa yang akan kita tambahkan di aplikasi kita. Nah, bentuknya memang seperti ini ya. Kalau, oh mana dia? Bentar, loading ya. Ops, mana dia? Kok nggak ada ya? Hmm. Waduh, harus pakai Trello kah? Sebentar ya teman-teman. Soalnya di Algonova sudah disediain kok buat merancang ide-ide besar kita juga. Tapi dia di mana guys? Saya lupa juga. Oke, sepertinya nggak ada di sini ya teman-teman. Kita lihat di sini maybe perencanaan, teori, visualisasi data, solusi kasus analitis, mempersiapkan studi. Oke, saya pikir ya saya tidak menemukannya ya teman-teman. Ya, yang jelas kita di Trello itu dapat membuat sesuatu perencanaan. Saya akan demonstrasikan sebentar ke kalian trello.com. Oke, here we are. Oke, ini dia akun saya. Nanti kalian tinggal buat akun, mudah sekali kok membuatnya. Tinggal kalau kalian punya email, ya, kalian tinggal login pakai Google atau pakai email boleh. Tapi yang jelas nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Trello ini papan perencanaan, teman-teman. Jadi nanti karena misalnya kan kalian seorang developer untuk YouTube nanti, YouTube mungkin di masa depan sudah pakai suara gitu ya dalam pengendaliannya. Nah, mungkin kalian salah satu orangnya. Nah, dalam pengembangannya kalian mungkin akan hmm, tidak direkomendasikan kalau tidak menggunakan alat.
Oke, untuk mengatur job desk kalian. Nah, alat inilah yang mempermudah kalian mengingat. Nah, sekarang saya coba buatkan ya. Klik create board, kemudian board title My Ravier apps. Kemudian workspace-nya visibility, oke, public, and yes, make board and create. Oke, ini dia teman-teman. Nah, nanti tampilan di Trello itu akan seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi untuk kalian mungkin akrab dengan sticky note. Nah, ini kayak sticky note. Jadi nanti kalian akan apa namanya? Apa nama apa namanya? Notes yang pertama. Misalnya eh, sisi fungsional ini saya pakai caps lock, fungsional aplikasi. Oke. Kemudian yang kedua eh penampilan aplikasi. Kemudian yang ketiga, maybe kalian mau menambahkan fitur waktu aplikasi. Nah, mungkin seperti itu. Ya, nah ini cara membuat Trello seperti ini, menggunakan Trello seperti ini, teman-teman. Nah, di fungsional aplikasi, misalnya kalian ingin membuat pertama fungsi yang mengkalkulasi pulse dengan umur seseorang. Ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi untuk memvalidasi data, memvalidasi data aja. Kemudian yang ketiga, fungsi untuk misalnya apa guys? Ada ide? Di aplikasinya ya. Nanti kalian juga di aplikasinya akan membuat untuk peralihan screen. Satu ke screen selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Boleh silakan berapa. Kemudian di penampilan aplikasi, warna misalnya hijau muda agak sedikit tua. Apaan tuh ya? Sedikit tua. Gitu ya misalnya nih ya guys ya. Kemudian apa guys? Tampilan aplikasinya saya ingin di awal mungkin ya. Welcoming screen-nya itu welcoming screen-nya saya ingin dia menyapa user. Misal demikian gitu ya. Kemudian tiga, dari sisi penampilan apalagi nih? Saya zoom sedikit ya supaya kalian lihat. Tiga mungkin apa ya? Apa ya guys ya? Dari sisi penampilan mungkin warnanya udah. Per screen harus welcoming to user. Kemudian apalagi teman-teman? Mungkin end of my screen should be what? Should be say thank you so much for using my application. Oops, typo. Application. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian fitur waktu, tambahkan fitur waktu saat melakukan eh, pengukuran denyut nadi. Oke, nah mungkin ini teman-teman semua Ada ya. tipe, Kak. Apa? Tipe. Typo, yang mana typo? Yang ini tambahkan. Oh, ya, I'm so sorry. Oops, my God. Wait, kita edit sedikit, tambahkan. Oke, terima kasih. Bahkan, oke. Itu tadi siapa? Arya? Altair? Altair. Altair. Oke, thank you Altair. Nah, nanti ini karena pembuatan aplikasinya kan 4 lesson ya teman-teman, 4 minggu kalau di grup. Terkadang itu nggak cukup, jadi mintalah bantuan tutor kalian. Itu saran terbaik saya. Nah, nanti intinya ketika kalian misalnya oke fungsi yang ini jadi, kalian bisa checklist gitu ya. Oke, ini sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi. Gitu ya. Atau yang lebih hebat, kalian dapat memindahkan gitu. Oke, ini kayaknya fungsi untuk mengkalkulasikan ini bukan di fungsional aplikasi deh, tapi dia di fitur waktu deh termasuk itu. Bisa juga dipindah ya. Jadi sedikit notes-notesnya ini bisa dipindah gitu. Nah, ini dia alat yang dapat kalian pakai pertama. Apakah saya menggunakan ini? Iya, kakak awal-awal menggunakan ini ya teman-teman. Tapi sekarang kakak menggunakannya bukan itu. Yang kakak gunakan itu adalah yang ini.
Nah, ini teman-teman, Microsoft To Do List. Nah, ini beda-beda orang ya teman-teman. Cuman kakak karena apa namanya, ini simple, jadi ya kakak pakai ini dan bisa kalian lihat. Ya, ini bisa dengan mudah. Kemudian di sini kalian ya my day, kemudian mau setting yang tomorrow juga boleh ya. Iya, beda-beda orang. Dan ada siswa kakak juga yang lainnya dia nggak suka menggunakan aplikasi, tapi dia ada papan kecil gitu langsung ditulis targetnya. Bebas ya. Yang artinya apa? Di sini tujuan utama kalian belajar ini adalah kalian dapat mapping. Mapping apa yang akan kalian lakukan. Itu intinya sebenarnya di situ. Karena itu yang akan kalian bawa nanti. Oke? Baik sesudah belajar Python Pro 2 ataupun kalian nanti berkuliah ataupun kerja. Itu sebenarnya yang akan kalian bawa. Oke? Lanjut. Ada yang mau bertanya dulu? Mungkin saya terlalu keasyikan ngomong jadinya nih. Silakan Altair. Ada yang mau ditanyakan Altair? Enggak sih, Kak. Nggak ada? Oke. Eh, Trello oke. dibikin trellonya atau enggak? Oh, nggak wajib. Kalau Altair mau bikin silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan mempersulit diri, tapi kalau dirasa sangat mudah silahkan. Ya, saya sangat sarankan. Tapi kalau dirasa, oh enggak deh Kak, enggak apa-apa ya. Ini bukan wajib, tapi Kak harus perkenalkan ke kalian. Oke. Oke, ada lagi? Maybe Catherine? Catherine mau bertanya? Nah, dan? Oh my God. Abi? Arya? Nggak ada kak, saya nggak ada nanya. Oke. Oke. Aurel mau nanya? Tak ada? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang dari sisi perencanaan sudah aman lah ya. Kalian tahu toolsnya apa aja. Oke, notifnya banyak sekali ya. Kita singkirkan dulu. Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Jadi, seperti yang kakak bilang tadi, materi hari ini adalah minimum viable product. Artinya, kalian harus memenuhi standar minimum dari aplikasinya. Nah, di sini standar minimumnya itu kayak kalian sudah dibuatkan standar minimum aplikasi Rapier ini apa aja. Artinya nanti kalian juga dapat membuat versi kalian sendiri gitu. Nah, Algonova bilang bahwa standar fungsionalitas minimum artinya dari sisi fungsional aplikasi itu harus pertama meminta data pengguna berupa namanya, umur, denyut nadinya pada tahapan yang berbeda. Dari kemudian nanti ini dari sisi fungsional ya. Kemudian apa lagi nih? Ya itu dulu ya di part satu itu dulu di part satu. Nah, kemudian contoh tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi kita coba ulangi, tunggu dulu bentar. Oke. Aduh. Nah, jadi nanti di screen pertama harus ada tulisan enter your name and enter your age seperti ini. Kemudian ada di sini kayak instruksinya. Nah, kemudian di screen kedua, ini kalian mengukur yang pertama pulsnya, kemudian melakukan squat 30 kali dalam 45 detik, diukur juga, kemudian di akhir nanti akan ada ya indeks kualitas dari kinerja jantung kalian bagaimana. Apakah cepat, lambat, biasa aja sih, netral aja. Mungkin seperti itu ya, beda-beda orang. Oke, cara membuatnya sekarang bagaimana? Oke, kakak akan jelaskan. Yang pertama, teman-teman semua, karena aplikasinya ini bisa dibilang sederhana, tapi codingannya nggak sesederhana yang kalian lihat ya. Jadi kita memerlukan apa yang disebut sebagai modul atau modularisasi. Nah, tujuan utama, kalau kalian masih ingat, kalian sudah belajar ini di Python Pro 1 ataupun Python Start 1, fungsi dari modul itu adalah untuk mempermudah sebenarnya. Mempermudah apa? Kalian dalam memanajemen fungsi. Artinya apa? Nanti di aplikasinya itu akan ada banyak fungsi, akan ada banyak kelas, dan akan ada banyak nanti variabel.
Sehingga kalian membutuhkan modul. Artinya apa? Jangan ditaruh dalam satu file karena itu akan terlihat berantakan nanti codingan kalian. Lebih baik ditaruh dalam beberapa file yang membuatnya lebih rapi. Tinggal from ini import itu. Gitu aja. Oke? Nah, kemudian sekarang kalau kalian menggunakan algo PS Code, kakak pribadi menggunakan PS Code biasa, jadi ya tapi kakak lihat soalnya kok, tenang aja, kakak sudah sesuaikan. Kalian disediain 6 modul yang masih kosong melompong, yang kalian harus isi. Oke? Nah, hari ini kita akan coba mengerjakan yang tiga ini. Ya, jadi nanti ada main.py or main app kalau nggak salah namanya main app.py itu masih kosong. Kita harus isi dengan codingan. Instructions.py itu berisi variabel semua. Tapi kalau yang ini udah jadi ya kita nggak perlu berpikir terlalu dalam ya di sini. Di skip aja yang ini. Udah jadi soalnya. Nah, sama Raviernya, kalau nggak salah Raviernya sudah jadi atau enggak ya, kakak agak-agak lupa. Tapi yang jelas, yang part utamanya nanti pembuatan kelas dan fungsinya itu di sini, teman-teman. Sama Raviernya kalau nggak salah belum ya, teman-teman, belum sepenuhnya jadi. Ya nggak apa-apa, nanti kakak perlihatkan codingan kakak aja. Oke? Ini yang akan kita isi. Ada nanti file lainnya bernama eh, runner.py kalau nggak salah. Kemudian apa lagi ya nama filenya kalau nggak salah stopwatch.py dan pokoknya ada 6 file kalau nggak salah. Tapi untuk pertemuan MPP kita selesaikan yang tiga ini dulu. Oke, tahapan pembuatan aplikasi. Yang pertama kita coba lihat antar muka aplikasinya untuk setiap layar. Itu yang pertama. Pikirkan desain atau antar muka user interface-nya, UIX aplikasinya. Kemudian program bagaimana mekanisme peralihan antar layar satu, layar ke N dengan layar ke N plus satu atau layar selanjutnya. Bagaimana mekanisme kembali, apakah bisa atau tidak? Seperti itu. Kemudian, memprogram pengumpulan dan pemrosesan data untuk menafsirkan hasilnya. Jadi nanti di sini kalian akan, ya udah, kalian harus kumpulkan dan proses data yang sudah terkumpul tersebut dengan menggunakan tentu saja fungsi. Oke, ini dia contoh papan Kanban-nya. Ini kakak kirimkan saja ke kalian. Siapa tahu ada yang mau membuat di Trello-nya. Nih. Kalau kalian ada pertanyaan, angkat tangan aja ya. Raise hand aja teman-teman. Jangan ragu-ragu. Oke, di bagian pertama jadinya kita ngapain aja, Kak? Oke, di bagian pertama kita coba lihat ya, teman-teman. Oke, ini dia. Jadi, apa namanya? Struktur dari aplikasinya layar satu itu terdapat deskripsi singkat tentang tesnya. Kemudian nanti seperti yang kalian lihat di sebelumnya itu ada box buat memasukkan nama, box untuk memasukkan umur. Kemudian apa namanya layar selanjutnya itu ada tiga layar itu untuk pertama pulse satu, layar yang ketiga itu untuk pulse kedua tapi harus sekuat jam dulu, layar ketiga itu untuk pulse tiga ya setelah istirahat dari sekuat jam, layar keempat itu layar kelima atau terakhir itu barulah hasilnya begitu teman-teman. Nah, untuk mengawali itu, kita coba lihat kembali widget apa yang kita perlukan nanti. Yang pertama, widget screen. Yang kedua, screen manager, box layout, label, button, text input. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu di codingannya. Ya, atau kalian sudah ya diperkenalkan semua ini? Perlu kakak jelaskan lagi? Atau bagaimana? Cakra? Perlu cakra? Boleh. Boleh, oke. Kakak langsung gaskan ya ke pembuatan aplikasinya. Oke, ini dia. Mana dia nih? Wah, ada banyak nih ya. Oke, ini Tricky V, Python Pro 2, Lesson 2. Oke, Kak, teman-teman. Ya. masuk ke ini di mana kak? Mhm. Di itunya kak, di VS Code-nya. Ada Oh, di VS. pakai algo ya. Kakak sarankan pakai algo PS Code nih. Algo PS Code itu yang tampilannya begini nih.
Nah, ini kalian loginnya dari Algo, jangan dari website. Karena kita untuk beberapa modul kedepannya ini makainya memang Algo ya. Ah, apa Kak? Gimana, Kak? Algo PS Code. Yang tampilannya udah install semua belum? Yang tampilannya begini nih. Ini nih. Versi besarnya, nih Kak, searching Algo PS Code. Hmm, nggak ada yang namanya. Kayaknya namanya Algo Python ya. Tidak ada juga. Waduh. Algo PS Code. PS Code. Tidak ada. Ya udah deh. Ini caranya klik kanan atau saya harus begini kayaknya teman-teman. Apps, installed apps. Habis itu kita masuk ke bagian. Nah, ini dia teman-teman. Tampilannya itu begini. Nah, ini dia. Ini kakak. Nggak bisa di ini ya. Ya, ini tampilannya akan seperti ini. Algoritmika Python version, kalau nggak salah namanya. Oke, ada yang belum install Algo Python, Algo VS Code, itu sama aja. Ada yang Alter udah? Eh, algo apa? Algo Python. Yang mana, Bang? Iya, Algo Python yang ini nih. Nanti tampilannya akan sama kok ya, cuman Algo VS Code atau Algo Python ini dia sudah sediain kalian apa-apa yang kalian butuhkan selama belajar di Algonova. Gitu, teman-teman. Eh, Ini saya nih, adanya yang bekas kemarin, Kak. yang mana? Yang bekas kemarin. Bekas kemarin. Bekas kemarin saya pakai. Ya, sama aja kok itu, sama aja. Ya, sama aja ya teman-teman. Jadi Visual Studio Tapi Code. nggak ada itu nggak, Kak? Nggak ada bawa-bawaannya itu. Oh, coba boleh share screen, Altair. Kakak mau lihat. Kemarin itu ini, Kak. Mhm. Coba share screen, kakak mau lihat. Ah, ini udah nih. Tapi nggak ada bawaannya, Kak. Nggak ada bawahannya. Maksudnya? Nggak ada bawaannya itu kan nggak tahu kan ada bawaannya itu. Oh, ini cara mengeceknya begini. Oh iya sih, kayaknya. Ini Python biasa, Kak. Oh iya, kakak remote ya. Ini Mac OS ya. Iya, Kak. Oke, kakak coba lihat. Udah jalan tapi ya. Aplikasinya bisa jalan. Oh, coba share screen kalau gitu, Catherine, supaya kakak dapat perbaiki. Eh, jangan stop share altar. Mana di altar? Coba lihat. Saya bikin yang full share, Kak, jadi kelihatan semuanya. Oke, terus aplikasinya ada yang muncul. Oh, nah sekarang Catherine keluar aplikasinya dulu, buka lagi nanti. Keluar aplikasinya, nah buka lagi. Mana aplikasinya? Altair? Ah, itu tuh yang Python tadi kayaknya. Nah ini nih, coba buka yang ini, Altair. Nggak ada ya? Coba minimize dulu, Altair. Minimize lagi. Bisa nggak di minimize lagi?
atau mentok di sini. Oke, minimize. Again, alter. Again. Nah, bukan. Again, lagi, lagi. Exit aja kalau yang ini. Nggak muncul ya. Oke, alter berarti pakai PS Code umum ya. Ya udah. Oke, nanti kakak jelaskan ya. Kakak jelasin codingannya dulu, oke? Alter? Ya, kakak akan jelaskan. Tenang aja. Boleh stop share ya. Kakak jelaskan sedikit terkait materi hari Itu ini Kak, dulu. apa Mhm. yang punya VS Code, kalau seingat saya yang punya VS Code disuruh hapus diganti pakai ini Pak- itu Pakai apa? pakai Python umum, disuruh yang VS Code disuruh hapus, disuruh pakai ini buat Python umum. Oh, siapa yang suruh pakai Python umum? eh Bentar, Karut nggak? Karut. Oh, iya. Kemarin-kemarin Alter bisa nggak jalan codingan-codingan yang sebelumnya? Yang kapan kamu Mustafa? Misalnya project yang sudah Alter kerjakan apa aja kalau Kak boleh tahu? Ya cuman itu doang Kak kemarin. Yang oh berarti yang sebelum-sebelumnya bisa maksudnya di course sebelumnya udah buat project apa aja? Bener itu doang Kak. Oh itu doang. Oh, Ya. oh oke oke. Ya, kalau maaf ya teman-teman, kita sedikit ini membahas. Nanti kalau teman-teman pakai MacBook memang settingan untuk environment namanya itu sedikit complicated, sedikit aja tapi. Nah, tapi kalau nanti sudah masuk itu lebih mudah jadinya. Nah, kebetulan kemarin kakak ada siswa kakak juga yang pakai Mac OS ya, MacBook gitu. Dan ya alhamdulillah berhasil settingannya. Dan memang nggak bisa pakai Algo Python, ya harus pakai Python umum. Nanti kakak arahin ya, Alter. Oke? Iya Kak. Kita berbicara ini dulu ya. Apa tuh tadi? Mana dia? Oke, sekarang kakak ingin kalian perhatikan teman-teman semua. Nah, jadi nanti kalian, Catherine aman tadi? Jadi saya nggak perlu ngikutin yang ini ya Kak, belum. Ah ya, nggak perlu dulu. Nanti Alter pakai yang oke, Catherine. Nanti Alter ikutin yang biasa aja. Nah, nanti teman-teman tampilannya akan seperti ini. Alter juga kakak akan buat nanti tampilannya begini, tenang aja. Kemudian kalian sign in, login pakai akun kalian ya, teman-teman, informasi. Nah, kalau kakak, ya teacher ya, Masya Allah. Bukan sombong ya, teman-teman. Ini akun kakak memang di settingnya sebagai teacher gitu ya. Kita sama-sama belajar kok tapi ya. Oke, ini dia. Kemudian tampilannya nanti pokoknya hampir sama lah seperti yang ada di website ya teman-teman. Tapi kalau teacher memang agak berbeda ya, sedikit aja bedanya. Nah, nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini ketika membukanya. Kemudian kalian buka course, kemudian mobile development lesson 2. Oke, nah tepatnya di nomor 4 ini. Nah, di sini nanti kalian disediain nih file yang kalian siap ngoding aja sebenarnya gitu di file itu. Nah, filenya kalau nggak salah ada, nah ini nih. Pertama instructions.py yang sudah diisi. Close, saya inginnya di sini tampilannya. Instructions.py. Kemudian ada file yang main.app.py. Kemudian ravier.py, runner.py, seconds.py, seeds.py. Nah, untuk hari ini kita akan konsentrasikan di sini ya, teman-teman. Instructions.py, mainapp.py, rapier.py. Kakak akan jelaskan ke kalian dan kakak harap kalian bertanya kalau kalian tidak mengerti ya. Jangan terdiam maksud kak. Oke? Nah, di sini masih kosong semua dan ya, kakak kemarin
nggak make ini ya awal-awal teman-teman karena ya lebih banyak sih nggak make ini ya. Ini kalau siswa membutuhkan contoh yang sangat mirip sekali gitu. Jadi baru membuka ini. Cuman sekarang kakak biasanya make yang VS Code versi umum seperti yang Altair pakai tadi ya. Tapi kakak apa namanya? Kita mempunyai operating system yang berbeda ya. Altair pakai Mac OS, kakak pakai Windows. Nah, sekarang kakak coba jelaskan ya, teman-teman. Ini kakak hapus. Kakak coba jelaskan satu persatu. Yang pertama di main app.py. Kemudian nanti kakak jelaskan yang Rapier, terakhir yang mungkin instruction dulu ya, baru Rapier. Oke, jadi nanti kita memerlukan apa aja modulnya itu modul utama atau library utamanya itu adalah Kiwi, teman-teman. Ya, jadi kalian bilang from kiwi.app import app. Nah, kakak akan perjelas kenapa kita menggunakan Kiwi. Jadi judul materi kita itu adalah mobile development, teman-teman. Mobile development atau aplikasi development yang untuk pengembangan perangkat seluler atau di HP kalian, di iPhone kalian. Begitu. Jadi ini tujuan aplikasinya. Nah, Kibi kebetulan dia bisa membuat suatu aplikasi yang aplikasinya itu dapat ditampilkan di perangkat seluler seperti handphone atau smartphone. Nah, kalau PYQT seperti yang kalian pakai di Python Start 2 atau Python Pro 1 itu nggak dapat membuat hal seperti ini. Gitu. Sehingga alasan utama penggunaan Kiwi adalah karena kita akan mengembangkan aplikasinya itu ke dalam aplikasi diintegrasikan ke perangkat seluler. Oke, apa saja yang saya perlukan? Yang pertama ada from kiwi.app saya memerlukan modul atau kelas app. Kemudian from kiwi.uix.screen kakak memerlukan screen manager, kemudian screen. From kiwi.uix box layout, kakak memerlukan box layout untuk tata letak, label untuk labelan, button untuk tombol, text input memasukkan teks, window untuk pembuatan background yang berbeda, tapi kita akan berbicara di akhir, kakak komen aja. Kalian akan berbicara di akhir. Ini juga iya, scroll view untuk sementara nggak dipakai. Oke, ini dia teman-teman ya, yang akan kita pakai. Setelah itu apakah setelah itu di sini kalian sudah lihat tadi instructions.py-nya ini berisi variabel, teman-teman ya. Nah, kebetulan ini nama siswa kak kemarin kakak mencontohkan. Jadi ya kalian lihat yang mana variabel-variabel ini ya kalian nggak perlu tulis ulang lah gitu. Kalian sudah disediain nanti kalian tinggal import semua variabel ini dengan perintah from instruction, nama modulnya adalah instructions.py, import semuanya. Artinya apa? Semua variabel ini dipanggil. Oke, disebut lah gitu, bukan dipanggil. Kemudian from Rapier, import semuanya. Di Rapier ini juga terdapat variabel, tapi di sini lebih ke rumus matematis variabel-variabel ini. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang setelah kita mengimport ini semua, sekarang saya akan berbicara ini belakangan. Sekarang perintahnya yang tadi itu apa? Coba kalian perhatikan dengan, aduh, saya tutup ya. Nah, ini dia, teman-teman. Perintahnya apa? Perintahnya itu begini, teman-teman. Nah, perintahnya yang pertama, tolong buat layar. Ya, tahap satu, tandai item ini jika selesai. Kita akan disuruh membuat layar dan kalau kalian perhatikan, layarnya itu persis seperti demonstrasinya nggak ada di sini, tapi persis seperti yang ada di PPT tadi. Kemudian terapkan transisi layar. Kemudian pastikan MPP atau minimum viable produknya itu berfungsi. Oke? Selanjutnya yang ini perubahan warna, kemudian selanjutnya ini ke bawah itu akan kalian pelajari besok di lesson 2. Sekarang materi hari ini hanya sampai fungsionalitas MPP. Oke, kakak kembali lagi ke window yang sebelumnya. Oke, ini dia. Nah, yang pertama,
Di sini kan kalau kalian perhatikan pertama tadi ada ini ya teman-teman. Kalau kakak run itu ada berapa? Ada screen pertama. Aduh. Color is not defined. What? Oke. Sepertinya saya lupa. Nah ini teman-teman. Ini layar tampilannya begini. Kemudian di layar kedua ini kalian nanti harus memasukkan nama. Misalnya namanya adalah siapa? Nahdan. Nahdan start. Nah ini layar kedua pengukuran pertama. Ini layar ketiga. Ini layar keempat. Dan ini layar kelima. Nah ini kemarin kakak contohkan bagaimana menambahkan screen. Tapi ini nanti dihapus saja ya nggak apa-apa. Ya, ini layar kelima teman-teman. P1. Oke. Ya itu maksud saya sebenarnya. Nanti kita perbaiki errornya ya. Oke. Jadi yang pertama untuk membuat layar pertama caranya bagaimana Kak? Caranya adalah simple sekali ya teman-teman. Tapi nggak sesimpel kelihatannya memang. Oke, namanya adalah bebas nanti ya kelas. Kita buat dia menggunakan kelas. Kemudian namanya itu bebas. Mau kalian bilang first screen, second screen, bebas. Ya, kakak menamakannya instruction screen di sini. Nah, yang harus sama adalah di dalam tanda kurungnya kalian harus pakai parent kelasnya yaitu screen. Jadi ini kelas turunan singkatnya. Kemudian ini kelas induknya. Oke? Habis itu apa, Kak? Habis itu karena screen itu punya banyak sekali parameter. Sehingga dalam pendefinisian ulang kita membuat konstruktor. Yang konstruktor itu isinya apa? Key arcs. Artinya apa? Parameter-parameter yang ada di screen yang merupakan screen parameter inti dari screen kelas screen. Kita akan memanggil parameter yang kita perlukan berdasarkan nama parameter tersebut. Contohnya, teman-teman. Contohnya apa? Di sini kakak nanti membuat suatu mana dia? Nah, ini contohnya ya. Instruction screen. Nah, parameternya hanya satu, teman-teman. Dan parameternya kebetulan adalah nama. Itu. Oke, jadi bebas ya. Kamu kalian kau tambahkan teks, tambahkan number dan lain sebagainya bebas. Oke? Itu ya, makanya kita menggunakan QR di sini supaya memudahkan. Nah, sekarang ini akan kita bicarakan. Akan kalian bicarakan besok ya. Kemudian mana lagi? Ya, itu aja sih. Nah, kemudian sekarang karena di first screen tadi, kalau kalian perhatikan dengan jelas di first screen itu ada instruksi di sini teman-teman. Ya, ada instruksi kemudian di sini ada kita harus memasukkan nama, kotakan seperti ini, kemudian harus memasukkan umur, kemudian ada tombol yang tulisannya start. Pertanyaannya bagaimana membuat ini? Bagaimana membuat ini? Bagaimana membuat ini? Dan terakhir adalah ini. Kakak jelaskan. Nah, untuk membuat instruksinya ini, hal yang kita perlukan itu apa teman-teman semua? Yang kita perlukan adalah label atau kelas label yang merupakan bawaan dari Kiwi. Makanya di sini instructions atau apapun nama variabelnya bebas kalian, terserah, sama dengan dia intinya berasal atau instansi dari kelas label. Kemudian tulisannya, tulisan dari label itu apa? Yang panjang tadi. Itu sama dengan teks kita membuatnya, parameternya teks sama dengan text instruction. Dari mana text instructions? Dari instructions.py yang tulisnya panjang banget. Nah, jadi kenapa modul itu mempermudah supaya rapih kelihatannya teman-teman. Kak, boleh nggak saya tulis ini di dalam situ tadi? Di dalam mana? Di sini misalnya, Kak. Saya tulis teks sama dengan yang tadi itu, yang panjang banget itu. Boleh, boleh teman-teman. Tapi ya, kalau yang dia mungkin tidak rapih sekali ini ya. Saya tidak ingin seperti ini. Katanya mungkin demikian ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ya, kalau bisa serapih mungkin dan salah satu caranya adalah kita menggunakan modul. Oke, kemudian
ada label satu, yang label satu itu tulisannya bertuliskan enter your name. Jadi kalau kalian perhatikan lagi, ternyata ini bukan satu hal, teman-teman. Ini bukan satu hal. Tapi ini adalah dua hal. Ini berbeda dan ini pun berbeda gitu. Oke, teman-teman. Jadi nanti ini ada total 4 sesuatu yang harus kalian tulis. Yang mirip seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang mana bagian yang menuliskan itu di PS Code-nya? Yang ini, teman-teman. Yang pertama menulis enter your name tadi pakai kelas label juga. Namanya kebetulan label satu. Kelas label tulisannya apa? Enter your name. Kemudian ada parameter age align. Artinya apa? Age align ini, Kak? Age align ini adalah sesuatu hal horizontal line yang akan mengatur dia rata mana? Rata kiri, kanan, rata tengah. Gitu teman. Nggak ada rata atas, rata bawah ya. Kiri kanan tengah doang. Right, left, sama center gitu. Nah kemudian di label satu ini nanti kan ada di samping kanannya. Ini kan labelnya tadi nih teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di situ ada tulisan enter your name. Enter your name. Titik dua. Nah kemudian di sebelahnya itu ada sesuatu hal kayak kotak kosong. Nah kotak kosong ini kita panggil dari kelas yang namanya adalah text input. Buat variabelnya dengan nama self.inName sama dengan text input. Kemudian ada parameter namanya multiline yang nilainya false. Artinya apa? Ketika kalian menginput nama, saat kalian menekan enter, mungkin nama kalian sepanjang layar saya, itu dia tidak akan berpengaruh apa-apa, teman-teman. Kenapa? Karena multiline-nya itu saya tidak ingin lebih dari satu baris, saya inginnya satu baris gitu. Jadi kalian harus singkat namanya kalau panjang banget ya. Gak bercanda ya teman-teman. Ya tapi itu maksud dari codingannya itu. Nanti kalau true berarti kalian diizinkan untuk mengklik enter, kalian dapat melakukan entering di bawah baris pertama gitu. Oke? Nah, hal yang sama ini kalian tinggal copy ini, kemudian paste di bawahnya, ganti tulisannya pakai enter your age. Kemudian teksnya sama dengan 7. Nah, kenapa harus 7? Ini sebenarnya minimum ya, minimum umur dalam pengukuran ini gitu. Boleh nggak 13 tahun, Kak? Boleh. 18 Kak gimana? Boleh. 19 Kak? Boleh. 20 aja deh, Kak. Boleh, teman-teman. Silahkan aja ya. Kemudian apa? Ada button yang apa? Tombol yang tulisannya start. Cara membuatnya gini, teman-teman. Self.button sama dengan button. Tulisannya adalah start. Parameternya text. Size-nya sama dengan ini. Size hitsnya apa namanya? Size hint ini, ini. Ini adalah ukuran. Ya, teman-teman. Ukuran kalian menaruhnya itu di mana? Oke. Nah, kemudian kenapa ukurannya itu bukan ukuran, koordinat ya. Jadi koordinatnya itu mulainya dari paling bawah itu kalau nggak salah 0 ya. Paling atas itu 1 gitu, teman-teman. Oke. Demikian juga di kiri paling bawah 0 1 gitu. Dari 0 sampai 1. Post hint itu adalah posisi dalam penaruhan hal ini. Nah, sekarang tombol itu nggak akan berguna kalau tidak ada yang terjadi ketika ditekan. Sehingga kalian perlu membuat suatu fungsi namanya self.next yang mana next-nya akan terjadi ketika button on press, ketika menekan tombol. Begitu, teman-teman. Nah, yang paling parah adalah meskipun kalian sudah mendefinisikan ini semua, kalau belum ditaruh di layout, belum ditambahkan ke dalam widget, it's a zero. Ya, nggak akan terjadi apa-apa. Ya, teman-teman, artinya apa? Ini hanyalah kalian baru manggil doang. Ya, belum ditambahkan ke aplikasi kalian. Kak, sekarang gimana cara menambahkannya? Caranya adalah kalian tinggal bilang, pertama, buatkan dulu layout pertama. Layoutnya itu berasal dari box layout, begini.
ya. Kebetulan kalau kalian nggak setting orientation dari layoutnya, yaitu box layout, di sini kita sudah panggil nih, di sini guys, ya. Kalau kalian nggak setting box layout orientation, kan ini adanya parameter size hint sama height ya teman-teman. Nah kalau kalian nggak setting orientation nanti, orientation itu adalah begini, orientation sama dengan horizontal, hanya ada dua ya, horizontal sama vertikal. Maka kalau kalian nggak setting seperti ini, dia secara default atau bawaan dari TV-nya itu nilainya adalah horizontal. Artinya apa? Kalian sudah membuat ibaratnya itu elemen-elemen pertama ini. Elemennya misalnya tulisan begini. Kemudian yang ini label keduanya ini. Yang ketiga ada kotaknya, kotaknya begini. Yang keempat ada label juga sama kotaknya begini. Ada button tulisannya start begitu. Buttonnya di sini. Start. Nah, ini belum belum nampak teman-teman. Sebelum kalian tambahkan ini ke layout. Nah, layoutnya sekarang kalian membuat dua. Line pertama dan line kedua. Nah, line pertama begini, line kedua juga sama. Kebetulan kedua-duanya ukurannya sama. Nah, kemudian perintah untuk menambahkan semua elemen ini ke dalam layout ini adalah line satu di garis ini, kalau kalian perhatikan, tolong tambahkan add widget label satu. Mana label satu? Ada yang tulisnya enter name. Ini dia. Jadi kakak bedain warnanya, warna kuning. Ini dia teman-teman. Jadi sekarang ini ditambahkan teman-teman. Tambahkan ke sini. Nah, jadi nanti dia akan kayak begini deh. Nah, gitu guys. Kemudian line 1.add self.inName. InName juga sama, berarti yang ini. Kemudian line 2 add widget label 2. Ah, sama aja. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, itu penggunaan box layout. Nah, sekarang kakak membuat lagi box layout yang secara vertikal. Begini, teman-teman. Oke. Kakak pakai warna merah supaya kelihatan ya seragam. Kemudian apa yang kakak tambahkan? Cara penambahnya sama. Tapi yang kakak tambahkan apa? Instruction. Berarti di sini nih. Oke, berarti dia yang pertama ditambahkan. Instructionnya. Kemudian apa? Line satu. Nah, ini nih ditambahkan. Jadi makanya kalian lihat setelah ada instruksi, ada tombol untuk memasukkan apa? Ada box untuk memasukkan nama. Nah, jadi line ini sekarang ditaruhnya di sini. Ups, beginilah mungkin ya. Agak sedikit nggak tepat tapi begini. Line 2 umur. Nah, yang terakhir ditambahkan adalah self.button. Makanya di paling akhir itu ada tombol start gitu. Kemudian apa? Setelah kalian menambahkan ini semua, sekarang panelnya kalian tambahkan ini ke dalam aplikasinya. Aplikasinya seolah-olah di sini gitu. Tambahkan yang sudah kalian setting itu di sini. Gitu teman-teman. Oke? Nah, terakhir karena kita men-setting suatu fungsi yang akan menjadi next-nya saat kita menekan tombol start, kita definisikan suatu fungsi yang namanya next. Nah, kemudian di sini dia memerlukan apa? Dia memerlukan global name. Nah, pertanyaannya sekarang name itu belum didefinisikan. Barulah kita definisikan di sini. Name sama age dan P1, P2, P3 nol semua. Oke? Nah, sekarang name sama dengan kosong dulu. Pertanyaannya kenapa perlu diglobalkan? Karena kita ingin name ini tetap satu dari awal sampai akhir. Ya. Nah, kalau nggak diglobalkan nanti dia hilang, teman-teman. Meskipun nggak kelihatan di layarnya. Behind the scene-nya, itu dia tidak kenal lagi siapa nama dari data ini sebenarnya. Oke? Kemudian ini cara kita mengambil teks dari nama tersebut. Nah, kemudian yang ini, inilah yang terjadi. Jadi ketika kalian menekan tombol start, maka dia akan beralih ke screen yang namanya Pulse 1. Nah, sekarang kita lihat di screen manager. Mana screen yang namanya Pulse 1? Nah, screen manager, screen yang namanya Pulse 1 adalah screen dengan kelas full screen. Apa itu kelas full screen? Nah, kelas full screen itu yang ini. Nah, gitu teman-teman. Nanti kalian analisis ini. Gitu deh, oke? Nah, sekarang supaya kalian nggak penasaran, kalian kan melihat tadi ini nih. Nah, ini ya, kalian perhatikan di sini.
Awalnya begini. Sekarang saya ingin memindahkan tombolnya ini jadi yang paling atas. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya jangan tambahkan dia di paling akhir. Yang ini jangan tambahkan di paling akhir. Tapi tambahkan dia di paling awal. Oke? Self dot, sorry, bukan self ya. Order dot add underscore widget dalam kurung apa namanya tadi guys? Self dot button. Self dot button. Oke. Nah, kalau kalian save kemudian kalian run ulang, yang akan terjadi adalah tara, ups. Hmm, tidak berubah sebentar. Bentar ya guys ya. Mana dia nih? Box layout vertical order. Harusnya sih udah berubah ya guys ya. Apa saya perlu meran ulang aplikasinya? Bentar ya. Harusnya kita tutup dulu ini kayaknya. Bentar. Label, enter your result. Self dot button. Control Z. Udah sih harusnya ini udah aman. Jadi ketika didefinisikan udah Control S. Harusnya sih udah tapi oh iya, nah ini dia. Pengaruhnya bukan di iya, iya ya. Iya iya dong. Kakak menambahkannya di sini ya. Ini harusnya di sini tadi guys, sorry. Nah, ini teman-teman, ini yang dipindah ke sini. Nah, saat kalian shift enter ini kita pindah. Itu di screen kedua, teman-teman. Pantes ya. Gak bingung. Nah, itu di screen kedua. Nah, kalau kalian tambahkan begitu, nah, tombol startnya ada di sini, guys. Agak aneh, agak aneh. Ya, oke, paham ya, teman-teman? Nah, sekarang ada yang mau bertanya dulu. Itu baru screen satu loh, teman-teman. Silakan. Ada yang mau bertanya? Arya, Abi, Nahdan, Catherine, Aurel, silakan. Cakra mana Cakra? Tuh, Cakra Lab. Altair, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Enggak sih, Kak. Hah? Hah? Nggak ada? Hah? Nggak Maksudnya, ada? Hah? Nggak ada yang mau ditanyakan? Serius? Guys? ya, Nah, ini di screen kedua hampir sama kok ya, teman-teman. Hampir sama. Nanti kakak bagikan file ini, kalian analisis nanti. Nah, kemudian di kelas new screen ini kakak hapus aja ini ya. Nanti kalian tambahin sendiri kalau mau tambahan screen yang lain. Nah, nextnya itu jangan new screen, tapi kakak inginnya dia ke screen akhir, yaitu result. Nah, kemudian kakak nggak perlu ada ini. Oke, habis itu apa lagi? Udah sih harusnya. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Nah, sekarang kalau nggak ada, kakak cukup ngomongnya, teman-teman. Kalian harus analisis sendiri ini semua dan tanyakan kepada kakak apa yang tidak kalian mengerti. Oke? Nah, sekarang kakak bagikan filenya ke kalian. Hmm, nah saya gimana? ya, nanti share screen ya. Nanti kakak bantu. Bentar, tapi ya. Ini kok nggak bisa ya? Ini filenya teman-teman. Silahkan kalian lihat-lihat dulu. Dan coba langsung ya.
Nah, itu teman-teman, silakan di-download dulu. Nah, sekarang share screen ya teman-teman semua. Kita berakhirnya di 21.30 ya. Tapi tadi terlambat 15 menit ya. Kalau dilebihin 15 menit nggak apa-apa atau apa-apa teman-teman. Kayaknya saya di sini masih ada itu lagi kalau masih ada ngaji apa Masih ada apa, Altair? 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 Oh, oh berarti ya nggak apa-apa deh kalau lab duluan. Nah, sekarang share screen dulu ayo. Altair terutama. Dan yang lainnya share screen juga. Download file yang tadi, kemudian kalian mau copy paste boleh, ataupun mau ditulis dari awal boleh. Ayo, Aurel. Wow, keren tampilannya ya, Aurel. Nah, ayo, Rel. Silakan. Altair, kakak bantu ya sekarang. Kakak request ya, remote control. Ntar, oke, abis itu kakak mau cek sesuatu. Sebelum ke sini, Altair kemarin udah install eh Python nggak? Python apa kak? Oh, belum berarti ya. Sekarang kakak mau Python Altair. apa kak? Python apa kak? Python umum ini kan Python umum kak. Yang mana? Ini download Python umum. Ya, yang mana Pythonnya? Boleh perlihatkan kakak? Python harusnya udah saya itu kak. Coba lihat. Ini. Ah ya, udah install ini. Kayaknya udah sih kak. Coba boleh ke ini eh terminal. Apa namanya? Tekan apa sih namanya? Tombol apa ya bahasanya itu? Command apa? Ya, komen. Komen plus R. Command plus R. Maksudnya command R atau command Ya, plus R kak? komen R, sorry. Eh, Bisa? tunggu kak. Apa tadi? Aku cuma ngeriset kak. eh Yang Ketik kemudian eh CMD. C T M D. Gimana kak ketik? Di, oh, di sini. Kakak nggak. Ini yang di share entire screen kan, Altair? Ya, Ya, iya, ya. yang lainnya share screen juga ya teman-teman supaya kakak dapat pantau. Ups, mana nih? Finder. Coba lihat Python. Oke, ini dia. Oke, sekarang kita coba Python 3.1. Nah, ini nanti Altair. Loh, klik 2 kali. Aduh, sakit banget. Kemudian, ya, yang ini. Sebentar. Kayak izin ya, Altair. Hmm, ini kalau yang ini Python Launcher, kalau yang ini. Kalau gitu kita download sekali lagi ya, Altair. Oke. Oke, kita tunggu bentar.
Kakak ingin tahu dia ditaruhnya di mana sebenarnya ini. Boleh diklik Altair, dia kebukanya kemana? Nah, tugas kalian teman-teman tambahkan satu screen lagi ya. Bisa nggak? Yang mana screen-nya itu tertulis nama kalian. Ayo, boleh diklik yang ini Altair? Bentar, kakak arahin ya. Klik yang ini boleh? Nggak langsung ke folder ya dia. Kalau gitu, kalau mendownload sesuatu, nah ini nih, benar, continue. Nah, habis itu continue, license, continue. Nah, sekarang agree, install. Nah, ini dia Altair. Altair tahu? Install software coba. Pak in Oh ya, Altair tahu ya. Oke, nice Altair. Kemarin siswa Kak agak sedikit ribet kami karena dia nggak tahu, parentsnya nggak ngasih tahu soalnya. Kebetulan kelasnya siang ya. Jadi kita komunikasinya agak lambat. Oke, sudah Altair. Nah sekarang hmm, jangan dulu close yang itu Altair. Yang ini yang di close. Nah sekarang yang ini bentar. Where is mana keterangannya ini? Oke, berarti udah ya. Sekarang bisa di close. Nah setelah itu, do you want to move Python slaughter? Keep. Let's keep it. Oke, habis itu buka PS Code-nya Altair. Aurel, Catherine, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Tugasnya sih tambahin satu layar aja. Ayo, bisa nggak? Nah, sebentar Altair ya. Oh, ini udah ya ternyata. Habis itu Altair, klik di bagian sini Altair. Di bagian ini, tulis algo Python. Oh, tapi bentar dulu deh Altair. Kakak ingin cek sesuatu dulu. Boleh ke sini dulu? Kemudian open folder. Nah, kemudian buat aja folder baru kalau Altair mau. Namanya mungkin eh my application or bebas lah ya. Silakan Altair. Application, apply, my app gitu aja. My app. Oke, ya, nggak apa-apa. My app. Nah, create. Nah, habis itu open. Nah, sekarang udah. Nah, kakak ingin mencoba sesuatu. Semoga ini berhasil. Altair klik di sini. Mana dia? Di sini, klik di sini. Nah, klik icon yang ini. Tulisannya hello.py aja lah, nggak apa-apa. Hello.py. Catherine, Aurel, aman?
Udah Altair? Enter. Enter Altair. Nah, sekarang coba print dalam kurung Hello Altair. Dalam kurung Hello. Nah, langsung run coba. Cara ngerannya yang ini ya. Jangan, masih salah itu. Itu dinaikkan dulu ya. Ayo. Oke, berarti udah aman. Nah, kemudian boleh klik yang ini Altair. Bentar. Oke, sekarang di sini Altair boleh klik Altair di sini Python. Enter. Coba klik yang ini Altair. Bash. Ketik Python. Enter. Coba ditutup VS Code-nya, kemudian buka lagi Altair. Masa kita perlu restart ya? Nggak mungkin sih ya, nggak. Harusnya sih nggak perlu restart. Nah, sekarang kakak ingin Altair install instansi dulu. Extension dulu. Ini belum terhubung ke Python-nya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jangan Algo Python. Python dulu. Python dulu. Kalau udah Python, nah Python debugger juga install aja nggak apa-apa. Why? Coba lihat. Bentar, bentar. Oh my God. Nah, sekarang kayaknya ini versinya ya. Boleh install download ulang VS Code-nya Altair? Ya, VS Code gitu. Ketik VS Code. Oh, bukan di situ, bukan di situ. New tab, new tab. Mana new tab-nya? Nah, itu. VS Code. Atau sebentar deh Altair. Ini Kak pakai pakai ini aja gimana Altair? Bentar ya. Ini Kakak kirimin link pakai ini aja. Dia lebih mudah untuk dipakai kayaknya nih. Oh wait. Azali Parabi. Nah ini pakai link ini coba dibuka link ini Altair di chat Zoom ke bawah. Ini link yang dibuatkan khusus untuk siswa Algo for Mac OS. Nah itu diklik aja. Nah habis itu Arya, Abi ada pertanyaan. Nah dan
Aurel, Catherine. Ayo, semangat ya. Nah, habis itu installation file, Altair. Diklik. Nah, ini nanti download. Oke. Nah, 1 GB. Download anyway. Oke, tunggu bentar ya. Nanti di uninstall aja yang VS Code biasa ya. Supaya nggak terlalu banyak ruang yang habis. Guys, ini udah jam. Kalian mau nambah 15 menit atau cukup aja atau mau diskusi? Nggak apa-apa kalau kakak. Gimana kira-kira? Kalau kata saya ini aja Kak sampai saya kelar itunya. Yang penting bisa nanti besok besok tinggal Make. tinggal pakai ya, tinggal Oke. buat kelar, udah nggak perlu install install gitu aja lagi Kak. Oke, siap. Arya, Abi, Catherine, Aurel, mau nambah 15 menit? Abi, Nahdan, atau cukup Kak gitu? Saya kayaknya nggak bisa Kak. Di sini jam 10, hampir jam setengah 11 Kak. Oh, ah, dari mana? Dari Bali Abi, Kak. oh, deket kita ya. Ya. Kakak dari mana tahu kakak dari mana? Kakak belum sebutin ya asalnya. Kakak dari Dari mana? Lombok, Abi. Oh, Ya, waktu kita sama ya, 22.30 sekarang. 33 ya. Bener nggak? ya bener. Iya. Ya, kalau mau Abi mau istirahat silahkan. Nanti Abi kalau ada pertanyaan, itu nomor kakak ya yang akhirnya 1972. Oke, tanyakan aja. Oke? Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Aurel, Arya, Nahdan, Catherine, kalau mau juga istirahat nggak apa-apa. Nanti kalian tanyakan aja, jangan ragu ya. Saya di sini untuk membantu kalian. Oke? Oke, cukup. Ya, boleh sekarang. Stop share aja, Rel. Nah, boleh Aurel, boleh ini. Lab ya. Nanti jangan lupa ya, Rel, kalau Aurel apa kesusahan, kesulitan, tanyakan aja ya. Karena pembelajaran kali ini kakak yang bertanggung jawab penuh. Oke? Oke. Oke, Rel. Sama-sama. Altair? Oke, bentar lagi Altair. Kak, ini kenapa error? Hmm, bentar, Catherine. Coba ke atas, Catherine. Kakak remote ya, Catherine. Bentar ya. Kakak remote bentar. Izin. Errornya ya. Error, error. Errornya di mana nih kira-kira? Nanti kalau Catherine mau membersihkan terminal pakai codingan kode CLS gitu ya. Nah, dia bersih kembali gitu. Sekarang kita coba run ulang, Catherine. Oke, line 600, line 97. Oh, oke. Ini dia line 97. Kita lihat Catherine. Udah Kak kayaknya Kak. Udah? Bentar ya, Alter. 97 nggak ada apa-apa. Bentar, Catherine. Ups.
Kenapa diganti? INSTR memang ya. Harusnya INSTR. Oke, bentar ya, Catherine. Hmm. Oh ya, silakan, Abi. Oh, ini dia yang error. Ah, ini dia. Ini pool 1 ya. Nah, kenapa harus gitu? Nanti kalau Catherine maunya pool spasi 1, yang ini juga diubah ya. Yang di sini juga diubah. Oh, masih belum ternyata. Sebentar. 183. Oh, extra page. Namanya apa extra page-nya, Catherine? Boleh? Namanya apa? Nah, ini udah bener yang ini. Tapi nanti di sini, jangan before ya. Next aja namanya. Kakak suka nih sama Catherine. Nah, next gitu ya. Global name, nggak usah ada global name ya. Tapi Catherine pakai aja yang ini nih. Nah, ini nih. Pakai aja yang, jangan pakai yang name ya. Kenapa Kak nggak boleh pakai? Boleh aja sih. Cuman hmm, name-nya nggak akan berfungsi sebenarnya. Jadi Catherine, apa namanya? eh yang ini, oh ini udah ya. Ekstra bentar. Depth result-nya itu berarti nggak ada depth before ya. Di sini name-nya adalah extra berarti Catherine. Extra. Oke. Tapi Catherine nggak perlu make depth before ya. Nggak perlu ada ya. Dihapus saja depth before-nya. Semuanya soalnya depth next. Oke. Ayo dihapus saja Catherine. Mantap tapi ya. Oke. Boleh diklik Altair filenya. Nah itu tuh ada. Nah bentar ya. Diverifikasi dulu. eh Bentar. Apple couldn't verify algorithm. Ini tadi saya mencetnya 2 kali katanya ada dua Python-nya. eh Wait. Dan. Bilang dan. Boleh diklik kanan. Gimana Pak? Sebentar. Kak mau nanya. Alter kalau download file itu dia akan dipindahkan kemana filenya? Maksudnya dia akan ditaruh di mana? Folder mana? Boleh kakak tahu? Oh ini dia. Ah ini dihapus aja salah satunya Alter. Bentar bentar. Nah ini di sini klik kanan boleh Alter? Mana? Ya di situ klik dulu kemudian klik kanan. Nah kemudian open with.
Open with. Oke, installer. Installer. Oke. Ini apa Hmm, aja? bentar. Ini dia mendeteksi bahwa file ini adalah virus. Hmm, kakak mau remote Alter ya? Kakak mau remote. Bentar ya. Hmm, hmm, hmm. Masih error sebentar ya, Catherine. Bentar. Hmm. Nah, ini dia. Loh, kok ini bentar? Bentar. Kok ini mana yang tadi Alter? Yang mana kamu suka, Kak? Filenya di mana tadi? Di sini ya. Boleh di ini? Bentar ya, kakak. Oh iya, ini yang ini dia nih. Bentar Alter. Yang Udah. ini dia nih. Hmm. Ini masalahnya. Hmm. Ya udah deh. Mana PS Code-nya Alter? Boleh dibuka? PS Code-nya, oke. Boleh install PS Code satu kali lagi, Alter.